Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tikotus Salma dari NIM 24110101049 dari absen 1 kelas A2 Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Abdul Razak SHI MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 1 sampai dengan bab 4. Baik, langsung saja pada materi yang pertama mengenai tentang pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi keduanya dalam berbagai perspektif. Pertama adalah pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air serta rasa kesetiaan kepada negara. Nah, nasionalisme ini itu mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan individu atau kelompok. Jika dahulu nasionalisme lebih identik dengan semangat kesatuan dan persatuan untuk melawan penjajah, kini nasionalisme lebih kompleks dan beragam. Contoh bentuk nasionalisme pada masa kini adalah nasionalisme kultural. Nasionalisme ini itu lebih mengacu pada pelestarian dan promosi identitas budaya, bahasa, atau tradisi suatu bangsa. Gerakan ini sering muncul sebagai respon terhadap globalisasi yang mengancam keberagaman budaya. Selanjutnya adalah pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu sisi yang dimiliki oleh suatu negara yang secara fisiologis membedakan negara ini dengan negara yang lain. Contohnya, Indonesia memiliki ciri seperti suku, bahasa, budaya, dan pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Contohnya, identitas nasional ini seperti sang merah putih, bendera negara. Dalam UUD 1945, pasal 35 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah yang melambangkan keberanian dan putih yang melambangkan kesucian. Kemudian identitas nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, filsafat negara, dan ideologi negara. Yang kedua adalah identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perlindungannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, serta lagu kebangsaan yakni Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga adalah identitas alamiah, meliputi negara kepulauan, pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan. Nah, kemudian implementasi nasionalisme dan identitas nasional dalam berbagai perspektif. Yang pertama adalah perspektif sosial. Dalam perspektif sosial mengarah pada upaya memperkuat integrasi nasional integrasi sosial di tengah keberagaman, mempromosikan nilai-nilai kebangsaan seperti perayaan hari besar nasional dan pendidikan karakter berperan dalam membangun rasa persatuan di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah budaya, tentang budaya. Dalam perspektif budaya, nasionalisme dan identitas nasional diwujudkan melalui pelestarian warisan budaya, seni, dan tradisi. Pemerintah dan masyarakat berkolaborasi dalam upaya menjaga dan merayakan budaya lokal serta mempromosikan produk budaya sebagai bagian dari identitas nasional. Selanjutnya yang bab 2 tentang pengertian integrasi nasional, faktor pendukung dan penghambat serta implementasinya. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari 2 kata, yakni integrate dari bahasa Inggris yang berarti menyatukan, dan nation dari bahasa Inggris juga yang berarti nasional. Dan nation ini berarti kebangsaan. Jadi integrasi nasional adalah upaya yang dilakukan untuk mempersatukan perbedaan dalam kelompok sosial dan kelompok budaya untuk membentuk suatu kesatuan dan keselarasan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor pendorong integrasi nasional adalah yang pertama, perasaan senasib dan memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, keinginan bersatu, dan yang ketiga adalah rasa cinta dan bangga terhadap tanah air.
Kemudian faktor penghambat integrasi nasional adalah yang pertama adalah komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi dan interaksi antar kelompok dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menghambat pemahaman antar budaya dan toleransi, sehingga memperburuk stereotip dan prasangka. Kemudian yang ketiga adalah tidak memiliki keinginan untuk bersatu. Rasa egois dan mementingkan kepentingan individu menjadi penghambat untuk berintegrasi. Kemudian adalah implementasi integrasi nasional. Yang pertama dalam kebudayaan, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal serta mempromosikan budaya nasional. Kemudian yang kedua tentang sosial, meningkatkan toleransi antar agama, suku, ras dan memperkuat solidaritas. Dan yang ketiga pendidikan, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, menghargai keberagaman dan dalam kesatuan dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian bab 3 tentang pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan dasar negara. Dalam arti luas, konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbul balik. Kemudian macam-macam konstitusi sebagai berikut adalah konstitusi tertulis disebut dengan undang-undang dasar dan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Implementasi konstitusi di Indonesia. Yang pertama adalah pengawasan lembaga negara. UUD 1945 mengatur mekanisme pengawasan antara lembaga negara, termasuk pengawasan oleh lembaga yudikatif terhadap tindakan eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintahan sesuai dengan konstitusi. Kemudian yang kedua, pembangunan sistem pemerintahan. UUD 1945 menetapkan bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan republik. Implementasi ini terlihat dalam pembentukan lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, MA yang berfungsi sesuai dengan ketentuan konstitusi. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia. UUD 1945 mengakui dan menjamin hak-hak dasar seperti warga negara. Implementasi dilakukan melalui undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak asasi manusia serta lembaga seperti Komnas HAM yang mengawasi pelanggaran hak. Kemudian bab yang terakhir adalah implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan. Yang pertama adalah pengertian hak. Hak warga negara adalah hal-hal yang harus didapatkan dan diterima oleh warga negara. Hak harus didapatkan oleh setiap warga negara untuk terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kemerdekaan bagi setiap warga negara. Contohnya seperti hak kebebasan beragama. Kemudian yang kedua adalah pengertian kewajiban. Kewajiban warga negara adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap warga negara untuk memenuhi tanggung jawab warga negara terhadap negara. Contohnya adalah kewajiban membayar pajak. Kemudian yang ketiga adalah pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman belajar, pengajaran, dan interaksi sosial. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan individu secara holistik, baik dari segi intelektual, emosional, sosial, maupun fisik. Pendidikan dapat berlangsung di berbagai tempat termasuk di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian implementasi hak dalam berpendidikan. Yang pertama adalah hak atas kebebasan berpendapat. Siswa berhak untuk mengekspresikan pendapat dan ide-ide mereka dalam lingkungan pendidikan asalkan tetap menghormati orang lain. Yang kedua adalah hak atas perlindungan. Pendidikan harus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan informasi. Siswa berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai pendidikan dan karir mereka, termasuk akses ke sumber daya pendidikan. Kemudian implementasi kewajiban dalam berpendidikan. Yang pertama adalah kewajiban untuk belajar. Siswa berkewajiban untuk mengikuti proses pembelajaran dengan serius, menghormati guru, dan berpartisipasi aktif
dalam kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kewajiban untuk memenuhi aturan. Siswa dan dalam pendidikan harus mematuhi aturan dan kebijakan yang ada di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian kewajiban untuk mengembangkan diri. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensi dan keterampilan diri melalui pendidikan, baik secara formal maupun non-formal. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.